Kita, mari saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih kerana Engkau telah menjaga kami sepanjang 6 hari yang lalu. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan memulakan acara kebaktian kami. Mohon kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami sepanjang kebaktian ini berlangsung. Ampunilah segala dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bagi meneruskan acara kebaktian kita, mari kita menyanyikan dalam LPMI 101 Girang. Jalan pikiran, irama menyehilakan, bawa sewaktu datang masuk ke dunia baru. Girang dan sangatlah girang, girang tetaplah bergirang. Bagi lagu pembuka, mari kita menyanyikan dalam LPMI 221, Ingat Hari Sabat.
jamnya kita dengarkan bersyukur dan puji. Oh Juru Selamat Yesus, indahlah cinta-Mu. Marilah dan tinggallah di dalam hatiku. Selamat datang hari Sabat. Selamat datang hari Sabat. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Saya bacakan cerita mission kita pada Sabat ini yang bertajuk Kesembuhan dari Atas, mengenai Sandip Pikolkar bersama Ramya dan Ayush dari negara India. Seorang guru sekolah awam menghampiri pasangan suami istri Seventh-day Adventist setelah mendengar seminar kesehatan yang mereka sampaikan di sekolahnya. Ibu mertua saya mengalami masalah belakang yang serius, katanya. Adakah Anda mempunyai rawatan untuknya? Guru itu, Aisyah, menjemput pasangan itu ke rumah ibu mertuanya. Sandip dan Ramya baru saja menyelesaikan latihan perubatan dan seminar kesehatan di sekolah itu adalah yang pertama. Mereka berharap dapat memberi seminar kesehatan dan menggalakkan pemulihan semula jadi berdasarkan Alkitab dan tulisan Ellen White di seluruh India. Pasangan suami istri itu mendapati si ibu mertua Subangi di atas katil. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk rawatan, tetapi tidak ada yang membawa kesembuhan. Sekarang dia tidur di atas katil, tidak dapat berdiri atau berjalan, dan hidup sendirian. Anak menantunya yang dahulunya tinggal di rumah yang sama, tetapi telah berpindah dengan anak lelaki dan cucu Subangi setelah semakin penat merawatnya. Sandip memeriksa dokumen perubatan si ibu mertua. Ramya pula memeriksa bagnya diisi dengan botol ubat. Mereka memandang satu sama lain dengan tidak berdaya. Mereka tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Mereka baru sahaja menamatkan pengajian mereka dan tidak pernah mencuba rawatan semula jadi dalam kes yang teruk seperti itu. Mereka berdoa. Mari kita coba sesuatu, Sandip memberitahu ibu mertua itu. Adakah Anda bersetuju untuk berhenti mengambil semua obat Anda selama 5 hari? Subangi bersetuju dan rawatan itu bermula. Ramya memberikan hidroterapi dan urutan pada pagi dan petang. Dia kemudian membuat jus sayur mentah untuk makanan. Pada hari ketiga, Subangi berdiri dan berjalan untuk pertama kali dalam beberapa bulan. Dia menangis. Anak lelaki dan menantu saya telah meninggalkan saya untuk mati, katanya. Mereka tidak lagi menjaga saya karena penyakit ini. Berdoa saja kepada Tuhan. Dia akan membawa mereka kembali, kata Sandip. Subangi bukan seorang Kristen. Rumahnya terletak dalam persekitaran kejiranan yang bukan Kristen. Malah, jika jiran melihat sesiapa yang mempunyai Alkitab, mereka akan menimbulkan masalah. Sandip berdoa dan memberi sebuah Alkitab kepada Subangi dalam bahasa ibundanya. Baca 1 halaman dalam Alkitab ini setiap hari, dan berdoalah kepada Yesus, katanya. Dia akan membawa anak lelaki Anda, menantu Anda, dan cucu Anda ke rumah. Selepas 5 hari rawatan, ibu mertua itu tidak lagi sakit. Dia betul-betul telah sembuh. 10 hari kemudian, dia menghubungi Sandip. Anak, kamu memberitahu saya untuk membaca Alkitab setiap hari dan berdoa, dan anak saya akan kembali, katanya. Tetapi ia tidak berlaku dan sudah 10 hari. Sandip mengetahui bahwa dia telah membaca 3 muka surat sehari. 1 halaman pada waktu pagi,
tengah hari, dan petang. Seolah-olah dia mengikuti preskripsi dokter. Dia berharap dapat mempercepat jawaban Tuhan kepada doanya. Teruskan berdoa. Tuhan akan melakukan mukjizat, kata Sandip. 3 hari kemudian, menantunya menghantar mesej teks kepada Sandip. Saya kini tinggal bersama ibu mertua, katanya. Keluarga itu bersatu semula. Hari ini, ibu mertua itu membaca Alkitab dengan kerap. Dia menghantar ayat-ayat kepada Sandip dan Ramya dari Alkitab. Dia berdoa. Sandip dan Ramya sangat gembira. Ini adalah permulaan yang baik, kata Ramya. Dia adalah pesakit pertama kami, kata Sandip. Kami tidak tahu bagaimana untuk menangani perkara ini. Latihan perubatan hanya memberikan kami prinsip-prinsip asas. Bagaimanapun juga, Tuhan memimpin. Itu benar-benar satu keajaiban. Memetik buku Ellen White, A Call to Medical Evangelism and Health Education, muka surat 12, beliau menambah, apabila misionari perubatan bekerja pada tubuh, Tuhan bekerja pada hati. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 kuartal ini akan membantu membina 2 buah gereja di Bengaluru, bandar besar yang paling dekat di mana Sandip dan Ramya tinggal bersama anak mereka yang berusia 7 tahun, Ayush. Terima kasih kerana merancang pemberian persembahan dengan murah hati. Salam, selamat hari Sabat. Selamat kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Sekolah Sabat. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi ini kita sudah memasuki pelajaran yang keempat daripada kuartal yang keempat ini juga. Pada pagi ini saya bersama-sama dengan 2 elder yang merupakan narasumber kita. Di sebelah kiri saya, Elder Robit. Apa kabar Elder Robit? Luar biasa Elder, bagus. Terima kasih. Dan di sebelah kanan saya, Elder Robot. Apa kabar Elder Robot? Puji Tuhan, terima kasih, sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan karena tidak henti-henti Dia menggunakan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam membantu pelayanan, dalam perbincangan, pelajaran Sekolah Sabat ini. Dan sebelum kita pergi jauh di dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat pada kali ini, saya dengan sukacita mempersilakan Elder Robert membacakan ayat inti dan seterusnya, membawa di dalam doa pembukaan. Silakan Elder Robert. Terima kasih Elder Ronald. Selamat hari Sabat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Terpujilah namamu di atas takhta kerajaan surga. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur di hadirat-Mu. Sebab Engkau sudah berserta dengan kami. Bersama-sama dengan kami di dalam pelajaran Sekolah Sabat ini. Kiranya Roh Al-Kudus Tuhan terus bersama dengan kami. Supaya apa yang kami pelajari hari ini, kami dapat kongsikan dengan rekan kami. Walaupun di mana saja mereka berada. Dan inilah menjadi kekuatan kami, bekalan kami, sementara kami menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Elder Robert yang sudah melayangkan doa untuk doa pembukaan pembelajaran kita. Tajuk pelajaran Sekolah Sabat pelajaran yang keempat, kalau menurut buku pelajaran Sekolah Sabat, dikatakan mata Tuhan, pandangan dunia, Alkitab. Tetapi setelah kita mempelajari keseluruhan, mungkin dia lebih dimengerti sekiranya kalau tajuk itu dikatakan seperti penglihatan Tuhan, pandangan Alkitabiah tentang dunia kita. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan, pelajaran kita pada kali ini intipatinya kita boleh lihat dalam 3 perkara penting. Yang pertama ialah kita membicarakan tentang kewujudan dunia dari sudut pandang orang-orang bijaksana, Elder Robert. Dari sudut pandang profesor ataupun orang-orang yang bijak pandai.
Kemudian yang kedua kita melihat dari sudut pandang Alkitab itu sendiri, bagaimana kewujudan dunia ini. Kemudian yang ketiga kita mempelajari tentang siapakah Tuhan yang kita sembah pada kali ini. Nah, amat penting sekali untuk kita mengetahui perkara yang sebenar tentang kewujudan dunia ini, Elder Robert. Penting sekali, karena kita tidak salah untuk memberitahukan kepada generasi baru Kristen. Dan fakta yang tepat atau fakta yang benar ini adalah penting untuk mereka ketahui. Nah, di awal ini saya ingin memberitahukan atau membicarakan tentang pandangan seorang penyair dari Poland. Oke. Beliau mengatakan di dalam penulisan syairnya atau khayalannya, dia mengatakan bahwa arnab dan tupai itu boleh berkata-kata. Dan binatang ini banyak persamaan yang mereka miliki. Tetapi di akhir daripada penulisan beliau, dia katakan seperti ini, pikirkan hal ini dengan gementar. Dia juga merasa takut jika sekiranya apa yang dia katakan itu mungkin tiada pembuktian yang jelas tentang hayalannya binatang boleh berbicara. Kemudian ada banyak orang-orang yang berpendidikan, hampir 2000 tahun mereka menyatakan bahwa dunia kita ini statik atau dunia kita ini tidak bergerak. Nah, itu adalah tanggapan mereka. Dan juga ada di antara teori atau bijak pandai yang mengatakan bahwa kewujudan manusia ini secara evolusi. Dan kalau tidak silap saya itu teori yang dipelopori oleh Darwin. Darwin. Ya, terima kasih Elder Robert. Iya. Jadi kita dapati bahwa ada pemahaman-pemahaman tertentu, mereka yang pintar, mereka yang mungkin telah melalui banyak kajian, mereka ada tanggapan sendiri tentang kewujudan dunia ini. Malahan kalau Darwin dia katakan manusia itu wujud secara evolusi. Bermula daripada ikan dan makan masa yang begitu lama, berubah-berubah sehingga menjadi kera dan akhirnya menjadi manusia. Apakah benar begitu? Nah, sepanjang pembelajaran kita akan pelajari. Elder Robert, apakah ada pandangan orang-orang bijak pintar yang lain tentang alam semesta kita ini? Ya, mungkin Elder Robert boleh sambung sedikit atau tambah tentang mungkin ada pandangan orang lain ya tentang kewujudan alam semesta kita ini. Silakan. Terima kasih Elder Ronald, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Tapi sebelum saya pergi jauh lagi, saya ingin membaca sedikit ayat hafalan kita pada hari ini. Oh ya, oke. Yang terdapat di dalam Amsal pasal 15 ayat 3 mengatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi berarti di sini saudara sekalian, mata Tuhan itu berada di segala sudut, mengawasi atau melihat orang yang baik ataupun orang yang jahat. Jadi maksudnya tiada yang terkecuali itu, ya. Ada di mana-mana saja. Ya. Ya. Dan untuk menjawab persoalan yang sebentar tadi Elda katakan tadi, mengenai dengan beberapa pandangan, terutama sekali ahli fikir ataupun orang yang terpelajar berkaitan dengan bagaimana kewujudan ataupun kejadian dunia. Dan di dalam hal ini ada dua pandangan yang mengatakan atau memberi pandangan bagaimana dunia ini diwujudkan ataupun terbentuk. Nah, saya sangat tertarik dengan kata-kata pandangan yang pertama mengatakan bahwa tidak ada orang atau sesiapa yang mencipta. Perhatikan yang ini. Mengatakan bahwa tidak ada orang atau sesiapa yang mencipta. Ini pandangan yang pertama. Kemudian dia kata lagi yang seterusnya, tidak ada yang membentuk. Dan dunia wujud secara sendirinya atau wujud secara semula jadi. Tidak ada Tuhan
tidak ada dewa-dewa, tidak ada ilahi, tetapi realitinya hanya kebendaan dan wujud semata-mata dengan murni dan semula jadi. Perhatikan ini saudara, tidak ada pencipta, tidak ada yang membentuk, wujud secara semula jadi dan murni. Itu adalah pandangan orang yang pertama. Kemudian kita lihat seterusnya berkaitan dengan bagaimana kejadian atau terbentuknya dunia ini melalui sudut pandang kumpulan yang kedua yang mengatakan bahwa alam semesta dan semua yang ada di dalamnya dicipta dan dicipta oleh makhluk ilahi atau makhluk asing ada. Saya tekankan di sini. Makhluk asing ada dan menjaganya. Kemudian dia mengatakan sekali lagi bahwa kami dicipta dengan tujuan dan hidup untuk bersama dengan ilahi selama-lamanya. Nah, kalau kita lihat kedua-dua pendapat ini, yang satu mengatakan bahwa kejadian dunia wujud secara semula jadi, tidak ada pencipta, tidak ada yang membentuk, dan hanya kebendaan. Kemudian pandangan yang kedua mengatakan bahwa ada makhluk asing yang menjaga dan mempunyai tujuan. Berarti di dalam hal ini kedua-duanya sangat berbeda sekali. Tetapi mari kita lihat dari sudut pandang mengenai dengan Alkitab. Apakah pandangan yang pertama ini dan kedua ini adalah betul ataupun sebagainya. Baik, di dalam pandangan Alkitab dan juga pendidikan Kristen menjelaskan bahwa Alkitab mencatat bahwa Tuhan itu ada. Kemudian bukan saja wujudnya Tuhan, tetapi kepribadian Tuhan itu ada. Jadi maksudnya Tuhan itu ada, siapa Tuhan itu ada, dan kepribadian itu ada, dan dia atau Tuhan itu berinteraksi dengan ciptaannya. Dan Tuhan inilah yang berkuasa, yang maha mengetahui dan sungguh-sungguh mulia. Dia juga menjaga kita dan segala yang ada di muka bumi. Jadi saudara sekalian, kalau kita melihat pandangan yang pertama dan kedua itu, pandangan yang kedua, kelompok yang kedua, dia hampir mirip dengan pandangan Alkitab. Tetapi dia tidak meletakkan siapa makhluk asing itu. Tetapi Alkitab ataupun pandangan Alkitab dan pendidikan Kristen sangat-sangat jelas mengatakan bahwa kejadian dunia ini, kewujudan dunia ini adalah pencipta, yaitu Tuhan sendiri. Yang mana bukan saja ada Tuhan tetapi ada kepribadian. Jadi saudara sekalian, tidak ada lagi persoalan yang siapa membentuk dan sebagainya. Tetapi di dalam Alkitab sangat jelas bahwa kejadian dunia itu adalah Tuhan yang mencipta. Artinya kalau kita dengar penjelasan dari Elder Robert tadi, salahlah pendapat profesor di University Oxford itu yang mengatakan bahwa kita ini dicipta. Kita ini tidak real sebenarnya, kita hanya adalah ciptaan digital, dia kata. Iya, betul. Oleh suatu makhluk asing dengan kuasa kemahiran komputer yang jauh lebih advance dari kita. Ada saja pendapat-pendapat manusia yang macam sedikit lucu, tetapi mungkin mereka juga ada fakta-faktanya untuk menyokong pendapat mereka itu kan. Iya. Ya, terima kasih Elder Robert, ada sedikit tambahan. Dan itulah pendapat-pendapat, ada yang mengatakan bahwa dunia ini wujud secara sendiri saja. Kan? Dan ada juga yang mengatakan ada ciptaan tapi tidak menyebut tentang Allah atau Tuhan. Tapi pandangan Alkitab tadi itu sudah jelas menyatakan bahwa ada pencipta. Penciptanya ialah Tuhan. Ada seorang pemikir daripada Jerman, Wilhelm
Leibniz, saya tidak pasti itu sebutan betul atau tidak. Ya. Tapi dia mengatakan begini, mengapakah ada sesuatu dan bukannya tiada apa-apa? Mungkin ada Robert boleh memberi sedikit respon tentang kata-kata penulis ataupun pemikir daripada Jerman ini. Ya, silakan ada Robert. Terima kasih Elda. Sahabat-sahabat panel, saya mengambil masa berjam-jam untuk memikirkan hal ini. Akhirnya saya mendapat satu ide bagaimana untuk menjelaskan kata-kata ini. Nah, kalau kita lihat Gottfried Wilhelm Leibniz ini, dia adalah seorang pemikir dan dia berada di zaman yang barangkali sudah di tahun-tahun ada manusia sudah berkembang ya. Dan dia punya cara berpikir itu adalah ini dunia sudah ada, manusia ada, alam sekeliling sudah ada. Lalu dia bertanya-tanya, kan dia mau tahu. Jadi dunia sudah ada. Jadi kalau begitu pertanyaannya tidak boleh lari daripada mengapa ada sesuatu. Karena kan dunia ini wujud begitu, memang ada sesuatu dan kita tidak boleh katakan tiada apa-apa di sini. Karena memang sudah wujud. Jadi untuk mau mengetahui bagaimana sebuah dunia wujud. Jadi dia kan seorang pemikir yang tajam, dia kata ini mesti ada sesuatu ini. Tetapi kalau kita rujuk hal soalan saudara kita Wilhelm ini, Leibniz ini, kalau kita rujuk kepada etisma, kalau kita rujuk kepada neutralisme dan sebagainya, mereka tidak akan dapat memberikan jawaban, malah jauh dari menjawab. Tetapi kalau kita rujuk kepada Alkitab, oh jawabannya begitu tuntas. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat seperti Kejadian pasal 1 ayat 1, kan? Pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi, kan? Itu kan sudah ada jawabannya. Allah mencipta langit dan bumi. Kemudian ditambah lagi di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 4. Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga 4 dia katakan firman itu sama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia menjelma menjadi manusia. Kemudian di dalam hukum 10, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Sambungannya apa? Karena Allah lah yang mencipta langit dan bumi. Kemudian di dalam Wahyu dia bagi amaran. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7 dia katakan sembahlah Allah yang mencipta langit dan bumi. Artinya yang mencipta itu adalah Allah. Nah, dan Ayub juga mengatakan, tanya kepada langit, tanya kepada apa yang ada di dunia ini dan kamu akan tahu jawabannya bahwa yang menciptanya adalah Allah. Jadi ada orang bertanya, jadi kalau begitu siapa Allah itu? Malah orang Israel bertanya kepada Musa. Musa katakan begini dalam Keluaran pasal 3 ayat 13 dan 14 katakan, kalau ada orang bertanya siapa Allah itu yang membawa orang Israel keluar dari perhambaan di Mesir menuju ke tanah Kanaan, Musa beri pesan kepada Yosua dan kepada bangsa Israel, pemimpin-pemimpin, dia kata, yang memimpin kita itu adalah aku adalah aku, atau I am who I am dalam bahasa Inggris. Dan itu merujuk kepada Allah. Jadi jelaslah di sini bahwa kalau kita mau menjawab kewujudan dunia ini dengan cara memakai persoalan dari pemikir Jerman ini, tentu kita akan dapat jawabannya dengan mudah. Sungguh pun tidaklah sampai begitu detail kita dapat mengetahui siapa Allah itu karena keberdosaan kita, tetapi sudah ada jawaban yang tuntas bahwa kewujudan dunia ini bukan secara kebetulan. Ya, Elder Robert, saya melihat pengajaran atau doktrin penciptaan ini sangat penting sekali kita ketahui ya. Ya, betul. Sebab kalau kita melihat di dalam penulisan Alkitab ini sendiri, iya,
perkara-perkara penting yang lain seperti penebusan, kebangkitan, salib, dan kedatangan Yesus yang kedua kali, Elder Robert ya. Ini yang kita tunggu-tunggu ini, itu sangat penting. Tetapi tidak diawali dengan hal-hal seperti ini, tetapi seperti yang Elder Robert katakan tadi dalam Kejadian 1 ayat 1, dia diawali dengan penciptaan. Iya, penciptaan. Ya, dan ditambah pula Tuhan yang mencipta itu adalah Tuhan yang kita sembah. Iya, Nah, betul. itu poin penting yang saya dapati di situ dari segi pentingnya kita mengerti dan mengetahui tentang penciptaan ini. Jadi mungkinkah ada pandangan lebih mendalam Alkitab ya, Elder Robert, lebih dalam lagi tentang dunia kita ini atau tentang alam semesta kita ini? Mungkin ada Robert boleh sambung sedikit. Iya, terima kasih. Baik, kalau kita melihat pandangan beberapa ahli pendidik yang sebelum itu ataupun mereka yang terpelajar, Iya. seorang profesor, tetapi mempunyai pandangan yang saya lihat dia sangat jauh beza dengan pandangan Alkitab. Tetapi sebenarnya di dalam Alkitab dia menjawab kepada persoalan-persoalan yang begitu jelas sekali. Dan kalau kita lihat di dalam satu apa yang dinyatakan oleh Ellen G. White berkaitan dengan fenomena pelangi, Iya. yang mana mengikut sudut pandang dunia yang mengatakan bahwa pelangi itu adalah satu fenomena alam yang terjadi apabila berlakunya pembiasan air dan sebagainya. Tetapi di dalam Alkitab, selain daripada fenomena alam itu berlaku, dia sangat jelas bahwa pelangi yang terjadi pada satu ketika dahulu, ketika Nabi Nuh, yaitu dunia dimusnahkan oleh banjir, dan selepas itu Tuhan memberikan satu perjanjian melalui pelangi yang dibentangkan ataupun satu gerbang yang begitu indah yang mengatakan bahwa dunia ini tidak lagi dimusnahkan oleh air bah, dan sebagai tandanya itu adalah pelangi. Jadi saudara sekalian, dengan jelas sekali di sini bahwa di dalam pendidikan ataupun di dalam dunia sekuler hanya menitik beratkan bahwa itu adalah pelangi, itu adalah sebagai satu fenomena alam. Tetapi di dalam Alkitab sekali lagi menjelaskan bahwa selain daripada fenomena alam itu, Alkitab juga merujuk sebagai satu perjanjian. Tanda perjanjian ya. Tanda Elder perjanjian Robert. antara manusia dengan Tuhan. Jadi itu bermakna kalau kita melihat fenomena itu, untuk ahli-ahli sains mereka mengatakan itu kombinasi cahaya dan biasan cahaya. ya biasan cahaya pada dengan titisan air, kan? titisan air kan. Iya, betul. Tetapi untuk kita orang-orang Kristen, tentu kita tahu bahwa pelangi cantik itu adalah satu tanda perjanjian Tuhan dengan Nuh dahulu ya, Elder Robin. Iya. Ketika mereka sudah mendarat dan hampir semuanya sudah kering, ada pelangi dan Tuhan katakan, sebagai tandaku, aku tidak akan membinasakan dunia ini lagi dengan menggunakan air bah. Apa betul begitu, Elder Robin? Iya, betul. Ya, memang itulah janji Tuhan. Memang ya sekarang masih ada banjir, masih ada kemusnahan, tetapi untuk kemusnahan total dunia ini Secara tidak pernah keseluruhannya, tidak akan mungkin begitu. tidak akan mungkin dilakukan melalui banjir itu. Saya ingin menambah sedikit. Mungkin orang-orang yang lebih cenderung kepada sains mengatakan, tengok saya sembur air di tengah panas matahari, kan keluar Ya, dan boleh nampak kan? keluar pelangi itu. Jadi ini, kalau inilah janji Tuhan, saya pun boleh buat barangkali begitu kan. Tetapi Iya. secara tuntasnya mereka harus pikir bahwa kejadian biasan cahaya pada titisan air itu tidak akan berlaku kalau Tuhan yang mulakan formulanya. Ya betul, betul. Saya berpendapat bahwa
pendidikan ataupun apa yang tercatat di dalam Alkitab itu sebenarnya adalah merupakan sebagai sesuatu penapis. Yang dikatakan di sini bahwa penapis kepada beberapa teori manusia. Yang bila manusia mengatakan, contohnya tadi kewujudan dunia ini hanya secara semula jadi. Tetapi Alkitab begitu jelas sekali mengatakan bahwa ada penciptanya. Ini maksudnya Alkitab itu merupakan salah satu daripada penapis kepada teori manusia yang sangat-sangat bertentangan atau jauh. Kalau kita tidak berpandukan kepada Alkitab, pastinya ada banyak teori-teori yang antara pemikir ini dengan pemikir ini juga ada percanggahannya, Elder Robin. Betul. Ya. Dan tetapi kalau kita merujuk kepada Alkitab, pastinya Alkitab ada satu fakta sahaja, yaitu dunia ini diciptakan oleh Tuhan pencipta. Dan itulah Tuhan yang kita sembah. Kan? Penting doktrin penciptaan ini. Dan saya pasti di dalam pembelajaran kita ini ada lagi doktrin Kristen yang lebih menarik ya, Elder Robert? Iya. Iya, dan saya pikir mungkin Elder Robert boleh kongsi sedikit. Tadi kita sudah mempelajari dan membahas tentang satu pengajaran Alkitab atau doktrin Alkitab tentang penciptaan. Dan itu kita sudah ketahui. Terus saya katakan, saya pikir ada doktrin lain yang mungkin lebih menarik daripada penciptaan ini, dan saya bagi ruangan kepada Elder Robert untuk mungkin membahaskan sedikit daripada ini. Iya, Elder Ronald, saya pikir kita sudah membahas tentang penciptaan, tetapi selanjutnya ada perkara penting yang kita kena tekankan juga dalam pembelajaran sekolah sahabat kita ini, yaitu tentang kaitan penciptaan dengan penebusan. Sih, satu perkara yang harus kita ketahui. Oke, ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang kita boleh baca sebagai rujukan. Saya kembali kepada Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga 14. Panjang ayat ini. Ia menceritakan tentang Yesus. Pada mulanya, ya, Alkitab menjelaskan di sini bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu menjelma menjadi manusia. Hidup di antara kita. Dan dialah yang telah menyelamatkan kita daripada segala dosa kita. Bagaimana dengan cara matinya dia di atas kayu salib. Dan sesudah itu, itulah yang dia telah lakukan sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia, supaya barang siapa yang berserah kepada Tuhan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, daripada aspek ini kita dapat lihat bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah pencipta yang mencipta dunia ini. Dan suatu ketika dunia ini jatuh dalam dosa, dia menjelma menjadi manusia. Nah, satu fenomena yang luar biasa di sini yang tidak dapat dicapai oleh akal manusia yang tidak percaya kepada Tuhan adalah Yesus lahir secara miracle, bukan dari keinginan daging manusia. Tetapi dia lahir dari seorang perawan. Dan dia melaksanakan tugasnya sebagai manusia. Dan sebab itu, di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7 mengatakan, takutlah akan Tuhan dan muliakan dia, sebab telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah mencipta langit dan bumi, dan laut dan semua mata air. Tadi kita mengerti bahwa Yesus adalah Allah yang mencipta, yang telah menjelma menjadi manusia. Dan sekarang Alkitab mengatakan, Tuhan berbicara melalui Alkitab bahwa kita harus menyembah Tuhan yang mencipta itu. Apa keuntungannya? Karena manusia ini yang sudah jatuh dalam keberdosaan yang banyak sekali, banyak persoalan-persoalannya yang tidak puas-puas ini, hanya akan menjadi sempurna apabila sudah diselamatkan oleh Tuhan dan balik kepada kemuliaan seperti asalnya. Saya melihat pelajaran kita ini begitu, sangat penting untuk kita kaitkan pencipta dengan penebusan. Dan ini hanya akan dapat diterima bagi orang yang menerima bahwa pencipta itu adalah Tuhan. Iya, begitu saya
melihat. Iya, terima kasih Elder Robert. Jadi Fakta kita di dalam pembelajaran kita ini, mulai daripada penciptaan kita sudah jelas, kemudian akhirnya kita dapati bahwa ada satu doktrin yang sangat penting yang harus kita ketahui, yaitu doktrin penebusan. Ya. Dan tiada orang lain yang menebusnya, ialah Tuhan yang mencipta itu sendiri, ya Elder Robert. Ya, jadi itulah antara perkaitan yang harus kita fahami, ya harus kita ketahui. Dan saya pikir ini orang-orang Kristen harus mengetahui dengan jelas ini soal penciptaan dan soal penebusan. Ada hubung kait dalam pembelajaran kita. Beberapa tahun yang lalu negara Prancis mereka berbincang-bincang untuk rasanya tentang hukuman mati di negara mereka ini, ya. Iya. Mereka berbincang ini. Ya, kita membaca itu. Ya. Dan mereka memanggil seorang ahli falsafah mereka. Dan sebelum mereka mengambil keputusan, ahli falsafah itu menyatakan bahwa hukuman mati itu harus dimansuhkan, dan bukan itu saja, tetapi banduan-banduan yang ada Dibebaskan. di penjara juga dibebaskan. Dibebaskan. Tidak ada sistem pemenjaraan Iya, lagi. tidak ada sistem pemenjaraan. Ya. Ya, sebab beliau berpendapat bahwa hukum moral yang disediakan itu hanya mengikat atau mengawal manusia, terutama bagi mereka yang berkuasa. Ya. Tetapi dalam Elder Robert, seingat saya dia kata pemenjaraan itu hanyalah satu undang-undang yang dibangunkan oleh pemerintah hanya untuk mengawal saja. Iya, betul. Iya. Dan tetapi di dalam Alkitab juga kita dapati bahwa Tuhan juga ada hukum moral, ya. Betul. Ya. Tuhan juga ada hukum moral. Sahabat yang lepas, Elder Robert, kita telah mempelajari tentang 10 hukum Tuhan ataupun hukum Taurat itu. Kan. Tetapi orientasi Tuhan tentang hukum ini, Dia mau supaya kita lakukan hukum itu secara kasih. Secara kasih. Itu bedanya dengan mungkin hukum moral ataupun undang-undang dunia. Hukum moral Tuhan, Dia mau kita menunjukkan kasih melalui penurutan akan hukum itu. Iya. Dan kalau kita tengok dalam perjanjian baru, siapa yang saya pernah ingat kita yang Tuhan pernah bertanya sehingga 3 kali itu, Petrus di tepi danau Galilea. Iya. Tidak silap saya. Sehingga 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Petrus katakan iya. Jadi itu merupakan satu pernyataan Tuhan tentang tindakan kita menuruti hukum, bukan sekadar untuk kita ikut karena kita takut, tetapi kita ikut hukum Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Itu jauh sekali bezanya itu. Dan kita dapati bahwa hukum ini tidak boleh dipisahkan dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Bagaimana itu, Robert? Mungkin boleh sedikit tambah begitu tentang hukum dan mungkin sedikit tentang iman kita kepada Yesus ini. Ya, terima kasih. Kalau kita melihat daripada permulaan sampai kepada penghujung kita ini, kita melihat bahwa asasnya itu adalah asasnya itu adalah semua di dalam Alkitab. Dan kalau kita melihat hukum ini, kalau secara rasionalnya, hukum dan undang-undang di dunia ini pun saya ingat berdasarkan kepada hukum Tuhan juga. Asasnya ya, asasnya itu. Iya, asasnya. Dan ini sangat menyempurnakan sikap manusia itu sendiri. Jadi saya percaya bahwa Alkitab adalah asas di dalam pendidikan dan juga boleh menguatkan iman kita. Iya. Dan kita dapati dalam Alkitab bahwa hukum Tuhan itu adalah karakter Tuhan, pernyataan sikap Tuhan, ya, ataupun tabiat Tuhan itu sendiri, kan? Dan pastinya kalau di dalam penyelamatan, kedua perkara ini, hukum dan iman kita kepada Yesus, tak boleh dipisahkan. Bagaimana itu, Elder? Mungkin boleh sambung sedikit. Oke, kalau saya boleh ambil the great controversy atau pergolakan di ambang pintu muka surat 63. Ellen G. White memberikan komen bahwa hukum itu bersifat kekekalan. Maksudnya,
Sama ada kita di dunia atau sampai di surga nanti, hukum itu pasti ada. Tetapi dalam konsep yang berbeza daripada yang dibincangkan oleh dunia. Karena hukum yang ada itu adalah satu pernyataan kasih kita kepada Tuhan. Nah, jadi maksudnya hukum itu tidak memaksakan untuk menghormati Tuhan, tapi hukum itu adalah kasih. Itu sendiri. Nah, kalau saya boleh tambah sedikit lagi. Silakan Elder. Waktu Yesus datang ke dunia, dia menjanjikan pelepasan kepada manusia daripada segala dosa, betul ya? Tapi saya tidak pernah membaca dari Alkitab ini mana-mana penjara yang Yesus suruh tutup dan bebaskan semua orang jahat itu. Ya kan? Iya. Jadi apa poinnya di sini saya mau katakan adalah bahwa hukum yang ada di dunia ini memang hukum moralnya memang berasaskan kepada hukum Tuhan. Tetapi pelaksanaan hukum manusia itu jauh dengan pelaksanaan hukum Tuhan. Sebab hukum Tuhan itu sifatnya adalah untuk menyelamatkan. Tetapi hukum yang seperti Nazi membunuh secara beramai-ramai orang Yahudi, itu satu hukum yang dicipta semata-mata untuk menghapuskan orang, ya. Dan tapi dikatakan tidak bersifat bahwa kasih. Ya. Seolah mereka tidak rasa bersalah ya. Langsung tidak berasa. Berjuta orang Iya. dalam peristiwa Holocaust itu mati. Betul. Dan mereka melihat itu orang Yahudi itu tidak jauh beza dengan binatang seperti anjing dan sebagainya. Itu undang-undang manusia yang mereka pikir sudah sampai tahap manusia itu tidak bernilai ya. Iya. Langsung tidak berharga begitu. Iya. Kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran sekolah sahabat kita pada kali ini. Secara kesimpulannya, kita dapati bahwa apapun pendapat seorang ahli falsafah, apapun pendapat profesor, dari manapun, jika sekiranya itu bercanggah dengan pendapat Alkitab tentang kewujudan dunia kita, sebagai seorang Kristen, itu harus kita tolak. Itu pertama ya, itu pertama. Yang keduanya ialah seelok manapun falsafah, semirip macam manapun tulisan Alkitab, apabila mereka menyatakan bahwa dunia ini wujud dengan sendirinya, itu juga harus ditolak. Iya. Karena dalam Alkitab cukup jelas sekali seperti yang dikatakan oleh Elder Robert, Tuhan atau Allah adalah pencipta dunia dan isinya. Kemudian yang seterusnya, pada pelajaran kali ini juga menyatakan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan pencipta yang kita sembah. Ada banyak Tuhan yang mungkin disembah, kan? Tuhan ini, tetapi dalam pembelajaran kita jelas sekali bahwa kita hanya menyembah Tuhan pencipta itu sahaja. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan, terima kasih kepada Elder Robert yang sudah membantu kita untuk memberikan pandangan-pandangan yang bernas. Begitu juga dengan Elder Robert yang banyak merujuk kepada beberapa tulisan lain, menjadi input untuk kita mudah memaham pembelajaran kita pada kali ini. Dan untuk menutup pembelajaran sekolah sahabat kita, saya persilakan Elder Robert untuk membawa kita di dalam doa. Silakan Elder Robert. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah pun mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami. Dan intipati-intipati penting telah pun kami perolehi melalui pembelajaran ini. Bapa tolong tanamkan semua intipati pelajaran sekolah sahabat kali ini supaya menjadi panduan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sementara kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Sehingga kami dapat menetapkan iman dan kepercayaan kami terhadap penciptaan dan penyembahan kami setulusnya hanya kepada Tuhan pencipta. Supaya kami dapat mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Berkati yang mendengar dan menyaksikan siaran ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Kepadamu kami berserah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, tertinggi dan terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kami dapat sekali lagi berkumpul untuk kebaktian online kami pada Sabat ini. Dan sebentar lagi Bapa kami akan memulakan kebaktian kami dan akan mendengar pelajaran yang akan disampaikan oleh pengkhotbah kami. Engkau berkatilah dan berikanlah roh suci-Mu supaya kami dapat mendengar dan dapat memberi perhatian sepenuhnya dalam pelajaran yang akan kami dengar pada sebentar nanti Bapa. Kami berterima kasih atas setiap yang Kau telah berikan kepada kami. Mohon penyertaan-Mu sepanjang kebaktian kami ini. Selama ini kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat Hari Sabat. Saya bacakan bacaan persembahan dan persepuluhan kita pada Sabat. Ini yang bertajuk Persembahan Korban Luana. Hanya saya di dalam kelas tidak mempunyai telepon bimbit. Keluh Luana Bonfim, berusia 15 tahun, kepada ayahnya, seorang pendeta Advent yang tinggal di selatan Brazil pada awal tahun 20-an. Kenapa kamu tidak membeli telepon satu? Kata ayahnya berjenaka. Kamu tahu saya hanyalah seorang pelajar dan tidak mempunyai uang, kata Luana tersenyum. Kenapa kamu tidak pergi menjual buku? Cadang ayahnya. Dengan membuat demikian, kamu boleh melakukan pekerjaan untuk Tuhan dan mendapat uang pada masa yang sama. Di penghujung kampanye, bersama dengan pasukan penjual bukunya, Luana akhirnya mendapat membeli telepon bimbitnya yang pertama, yaitu selepas mengembalikan perpuluhan dan memberikan janji, yaitu persembahan tetap dan sistematik dari penghasilannya. Pada tahun berikutnya, dia menjual buku lagi dan mendapat uang yang cukup untuk membiayai keperluan-keperluannya, mengembalikan bagian Tuhan, dan masih ada lagi baki untuk disimpan. Suatu hari ayahnya berpikir bagaimana memberikan pendidikan yang terbaik tentang keuangan kepada Luana. Lalu dia mencadangkan supaya Luana membuka akaun simpanan dan mendapatkan faedah daripada uang yang disimpannya itu. Tapi saya tidak ada duit itu lagi, kata Luana. Ayahnya terkejut. Bagaimana kamu menghabiskan kesemua duit itu? Tanya ayahnya dengan perasaan tidak percaya. Dia berpendapat bahwa ibu bapak mempunyai tanggung jawab terhadap bagaimana anak mereka mengurus sumber mereka. Sebenarnya, kata Luana, pada Sabat lalu, pendeta memberitahu kami bahwa mereka akan memulakan pembangunan gereja. Dan empohon siapa saja yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan, sukarela atau persembahan korban. Selain daripada persembahan janji mereka. Setelah berdoa, saya membuat keputusan bahwa jika kamu
meminta saya untuk membuka akun simpanan itu merupakan petunjuk bahwa saya harus melaburkan ke semua uang tersebut untuk pembaikan gereja. Jadi, bermula dari sekarang, duit itu tidak ada lagi, kata Luana. Kita diundang oleh Tuhan untuk mengembalikan persepuluhan dan memberikan janji kita dengan tetap. Tetapi Dia juga mengundang kita kadangkala memberikan persembahan sukarela menurut bisikan Roh Suci. Mari kita berdoa agar Tuhan menjadikan kita lebih peka kepada suaranya apabila Dia memanggil kita untuk menyangkal diri kita dan melakukan pengorbanan demi kemajuan kerajaan-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami sudah bersyukur, kami sudah berterima kasih. Kerana sepanjang 6 yang hari lalu Bapa, kami telah bekerja dengan sepenuh tenaga kami untuk kemuliaan Engkau Bapa. Bantulah agar kami berada dengan selamat masa akan datang Bapa. Perpuluhan yang kami berikan ini dan persembahan yang kami berikan, bantulah itu dapat membantu untuk menyebarkan nama Engkau di seluruh dunia. Bantulah agar kami semua terselamat daripada gangguan-gangguan setan. Kau berkatilah perpuluhan dan persembahan kami Bapa. Saat ini kami berdoa, mohon keampunan dan mengucap syukur Bapa. Amin. He that dwelleth in that secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God, in Him will I trust. Surely shall deliver thee, He shall deliver thee from the snare of the fallen, from the fallen snare, and from the noise of pestilence. He shall deliver thee, O Lord my God, in Him will I trust. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shall thou trust. Under His wings shall thou trust. His roof shall be thy shield and buckler, Psalms 91, 1-7. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day, nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday.
wings. Psalms 91:11. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada semua anggota gereja yang menonton kebaktian online pada pagi Sabat ini. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berbakti, saya yakin dan pasti kita semua dalam lindungan serta penyertaan Tuhan di waktu pandemik yang masih lagi belum sampai pada penghujungnya ini. Sama-sama kita jaga diri kita amalkan SOP yang sudah ditetapkan oleh kerajaan kita agar kita tidak ditimpa penyakit yang kita tidak mau. Sebelum kita teruskan kepada pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhanlah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, puji dan syukur oleh karena berkat dan kasih-Mu, kami sekali lagi dapat sama-sama untuk mendengarkan firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan sebentar lagi. Apapun yang kami dengar, apapun yang kami pelajari pada hari ini, biarlah itu dapat menjadi berkat bagi kami, serta kekuatan bagi kami untuk kami menghadapi melalui hari-hari kami di depan yang penuh dengan cabaran. Berkati kami satu persatu dimanapun kami berada, agar kami mendapatkan berkat pada hari Sabat yang indah ini. Terima kasih, kami serahkan doa ini dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami semua. Amin. Saudara-saudari yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, pada pagi Sabat ini, di dalam kebaktian ini saya ingin membawa kita semua untuk mempelajari satu lagi pelajaran baru yang akan kita dengar. Dan tajuk pelajaran yang akan kita dengar pada pagi Sabat ini adalah Sweet Memories with God, ataupun kenangan terindah kita bersama dengan Tuhan. Cerita yang saya ambil bagi pelajaran kita pada Sabat ini terdapat di dalam Lukas 8 ayat 22 hingga 25. Pada pagi ini kita hanya akan membahas 4 ayat, tetapi ada banyak sekali berkat ataupun pelajaran baru yang kita dapat terima pada hari ini. Kita mulai membaca Alkitab kita di dalam Lukas 8 ayat 22. Di dalam ayat 22 katakan, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau, lalu bertolaklah mereka. Saudara-saudari yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, mari kita tekankan ataupun garis bawahi perkataan marilah kita yang disampaikan oleh Yesus. Apa poin penting ataupun pelajaran yang dapat kita dapat daripada kata marilah kita yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya? Saudara-saudari yang dalam kasih Yesus Kristus, perkataan marilah itu merujuk kepada Yesus mengajak kita untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Di dalam kehidupan kita pasti ada banyak sekali rintangan yang akan kita hadapi. Kata marilah kita, Yesus katakan kepada murid-muridnya, itu juga Yesus mau sampaikan kepada kita. Yesus mau katakan kepada kita, marilah kita sama-sama berjalan sepanjang kehidupan kita. Yesus mau berjalan bersama dengan kita, walaupun kehidupan kita di hadapan penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah. Tetapi Yesus katakan, marilah kita bersama-sama laluinya. Ayat Alkitab di dalam Ulangan 31 ayat 6 katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Suatu janji yang sudah Tuhan katakan kepada kita. Tuhan mau menyertai kita sepanjang hidup kita. Kita lanjutkan bacaan kita di dalam Lukas 8 ayat 23. Di ayat 23 katakan, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Saudara-saudari, mari kita perhatikan perkataan sekonyong-konyong dan turunlah taufan.
Kita mulakan dengan kata sekonyong-konyong. Apa arti daripada perkataan sekonyong-konyong ini? Di dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, sekonyong-konyong ini berarti secara tiba-tiba. Sekonyong-konyong yang dituliskan di dalam ayat 23 ini, ayat sekonyong-konyong ataupun arti daripada sekonyong-konyong ini tiba-tiba adalah suatu perkara yang terjadi pada waktu kita tidak sangka itu akan berlaku. Apa arti sekonyong-konyong dalam ayat ini? Di dalam kehidupan kita, ada banyak masalah yang datang secara tiba-tiba. Taufan yang dituliskan, taufan yang disebutkan di dalam ayat 23 ini melambangkan masalah kita. Ataupun kesusahan yang kita hadapi. Kita tidak tahu bila mana waktu kita waktu kita merasakan kesusahan. Masalah datang kepada kita, kita tidak dapat meramal bilakah waktu itu. Sekonyong-konyong, turunlah taufan dalam kehidupan kita. Sekonyong-konyong, turunlah masalah kepada kita. Tetapi di dalam ayat 22 tadi sudah mengingatkan kita bahwa Tuhan akan menyertai kita. Kita lanjut bacaan kita di ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Saudara-saudari yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, mari kita garis bawahi perkataan ataupun ayat kita binasa. Pada waktu murid-murid Yesus pada waktu itu sedang dalam perahu dan mereka ditimpa taufan yang begitu dahsyat sekali, mereka sangat panik dan mereka membangunkan Yesus. Dikatakan kepada Yesus oleh murid-muridnya, Yesus, kita mau mati. Arti binasa itu sama seperti kita dalam bahaya yang mau mati sudah. Kita mau mati. Lalu Yesus pun bangun dan menghardik angin dan air itu. Menghardik dalam terjemahan New International Version itu adalah ribak. Kalau ditranslate ataupun diterjemahkan di dalam bahasa Melayu, itu adalah menegur. Yesus menegur angin dan air, lalu ia pun reda. Saudara-saudara yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, pada waktu kita di dunia ini ditimpa dengan masalah, ditimpa dengan kesusahan, kita sama saja seperti murid-muridnya. Kita sepertinya sudah tidak ada harapan, sudah tidak ada lagi jalan penyelesaian bagi kita untuk keluar daripada masalah kita, keluar daripada kesusahan kita. Sedangkan kita sudah mengenal Tuhan itu penuh dengan kuasa dan Tuhan mau menolong kita. Lalu kita lanjutkan di ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, di manakah kepercayaanmu? Kita berhenti di situ. Kalau saya berada dalam perahu pada waktu itu, saya akan menjadi bingung kalau Yesus mempertanyakan soalan ini kepada saya. Karena di dalam pikiran saya akan katakan, Yesus, saya sudah percaya dengan Yesus. Sebab itulah saya membangunkan Yesus daripada tidur. Agak pelik untuk kita lihat. Kenapa Yesus bertanyakan soalan seperti itu? Karena mungkin kalau kita berada di posisi murid-muridnya, kita katakan, Yesus, sebab saya percayalah kepada Engkau, maka saya membangunkan Engkau, karena saya tahu Engkau akan melakukan sesuatu dan melepaskan kita semua daripada bahaya ini. Persoalannya adalah, apakah benar murid-muridnya pada waktu itu mempercayai Yesus? Kita lanjutkan bacaan kita. Maka takutlah mereka dan heran. Kenapa mereka perlu takut dan heran dengan perbuatan Yesus yang sudah meredahkan angin dan air pada waktu itu? Kenapa masih ada perasaan takut dan heran? Di dalam ayat ini kita lanjutkan, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Kita melihat di sini murid-murid Yesus masih lagi belum mempunyai iman dan kepercayaan kepada Yesus. Mereka masih mempertanyakan siapa Yesus ini? Siapa dia? Padahal kalau kita melihat Alkitab, kita kembali di pasal sebelum pasal ke-8 ini,
Ada banyak sekali mukjizat yang Yesus sudah lakukan, dan pada waktu itu murid-muridnya juga ada bersama dengan dia. Yang pertama, Yesus menyembuhkan orang yang kena kusta. Seterusnya, Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, menyembuhkan orang pada hari Sabat, menyembuhkan hamba seorang pewira di Kapernaum, dan Yesus juga membangkitkan anak muda di Nain. Ada banyak mukjizat yang sudah dilihat oleh murid-muridnya dilakukan oleh Yesus. Tetapi pada waktu itu mereka masih mau bertanya, siapa gerangan orang ini? Padahal mereka sudah bersama-sama mempunyai pengalaman bersama dengan Yesus. Banyak sekali mukjizat yang mereka sudah lihat dengan mata kepala mereka sendiri yang sudah Yesus lakukan. Di mana iman dan kepercayaan murid-murid Yesus pada waktu itu? Saudara-saudari yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, terkadang dalam kehidupan kita sama seperti murid-murid Yesus. Pada waktu kita menerima masalah, ditimpa dengan kesusahan, kita menjadi seperti sudah tidak ada harapan. Padahal pada waktu kehidupan kita yang lalu, ada banyak sekali berkat Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga kita dapat keluar daripada masalah kita. Apakah kita sudah lupa kenangan kita bersama dengan Yesus pada waktu Yesus melepaskan kita daripada kesusahan dan masalah yang kita hadapi? Ada suatu cerita di mana sepasang suami istri baru saja bernikah ataupun berkawin. Mereka sangat sayang antara satu dengan yang lain, dan akhirnya mereka memutuskan untuk bernikah. Setelah beberapa minggu mereka bernikah ataupun berkawin, mereka merancangkan untuk pergi bermulan madu di suatu tempat. Dalam perjalanan, sepasang suami istri ini dengan penuh gembira bercerita di dalam kendaraan yang mereka naiki dengan penuh kasih, penuh sukacita. Saudara-saudari, malang tidak berbau. Pada waktu itu mereka terlibat di dalam kemalangan yang begitu dahsyat sekali. Akibat daripada kemalangan itu, kedua sepasang suami istri ini mengalami kecederaan yang teruk di bagian kepala. Dan kedua-dua mereka ini terlantar di hospital selama 1 bulan. Tetapi pada waktu mereka dirawat di hospital pada waktu itu, si suami terlebih dahulu sadar daripada sembuh daripada kecederaannya, tetapi istrinya masih lagi dalam kecederaan, dan pada waktu itu dia dalam keadaan yang koma. Setelah berlalunya 1 bulan lebih, akhirnya si istri pun sadar daripada komanya, dan dia sudah pulih daripada kecederaan yang teruk yang dia alami. Tetapi satu hal yang menyedihkan, berita yang menyedihkan mereka rasakan pada waktu adalah si istri ini kehilangan ingatannya. Dia tidak mengenali siapakah suaminya itu pada waktu itu. Yang dia kenali pada waktu itu adalah hanya keluarganya, ibu bapaknya, dan adik beradiknya. Kecuali suaminya. Dia tidak ingat siapa suaminya pada waktu itu. Dia tidak pernah ingat yang dia sudah bernikah. Dia sudah menjadi istri orang. Semuanya itu dia lupa. Oleh karena itu, si suami pun mencari segala cara bagaimana mau mengingatkan si istri siapakah dia yang sebenarnya itu adalah suami dia. Si suami membawa istrinya ini pergi ke tempat mereka pertama kali berjumpa. Dia ceritakan, sayang, di sini kita pernah bersama-sama dating, kita duduk, kita bergembira, kita bercanda, kita berketawa bersama-sama. Tapi tetap si istri tidak mengingat siapa suaminya ini. Dia tidak mengingat satu kenangan pun bersama dengan si suaminya. Lalu si suami pun membawa dia ke tempat yang sering mereka pergi, di tempat kegemaran di mana mereka selalu berjumpa. Tetapi tetap si istri tidak mengingat siapa suaminya ini. Dan tempat terakhir yang suaminya membawa istrinya ini adalah di gereja tempat mereka diberkati menjadi suami istri. Pada waktu mereka melangkahkan di gereja, tempat di mana mereka diberkati menjadi suami istri, si istri
menggelengkan kepala, tetap tidak mengingat siapa suaminya itu. Akhirnya, banyak usaha yang sudah dilakukan oleh si suami, banyak sekali cara yang sudah dia coba, tetapi tetap istrinya tidak pernah mengingat siapakah dia. Dan akhirnya mereka bercerai dan hubungan mereka terputus di situ. Saudara-saudari di dalam kasih Yesus Kristus, kadangkala kita sama seperti si istri. Yang menyebabkan kita punya hubungan dengan Tuhan itu terputus, bukan karena kita punya dosa, bukan karena kita menjauh daripada Tuhan, tetapi pada saat kita melupakan kenangan kita bersama dengan Tuhan, maka hubungan kita bersama dengan Tuhan terputus di sana. Saudara-saudari, pada Sabat ini, marilah kita sama-sama mengingat. Kita mengingat kembali kenangan kita bersama dengan Tuhan. Pada waktu kita dalam keadaan yang susah, sengsara, sakit, dan lemah. Karena pada waktu itu kita dapat melihat bagaimana Tuhan yang penuh dengan kasih dan penuh dengan kuasa menolong kita. Itulah kenangan terindah kita bersama dengan Tuhan. Pada waktu kita ditimpa susah, sengsara, sakit, dan lemah. Itulah kenangan terindah kita bersama dengan Tuhan. Karena pada waktu kita susah, Tuhan akan menolong kita. Dan pada waktu kita sengsara, Tuhan melepaskan kita daripada kesengsaraan yang kita alami. Pada waktu kita sakit, Tuhan menyembuhkan kita daripada penyakit yang kita alami. Dan memberikan kekuatan kepada kita pada waktu kita lemah. Saudara-saudari, marilah kita sentiasa mengingat. Tuhan yang dulu yang pernah membebaskan bangsa Israel adalah Tuhan yang sama yang mau membebaskan kita daripada kesengsaraan kita. Tuhan yang dulu pernah menyembuhkan Naaman daripada penyakitnya adalah Tuhan yang sama yang mau mentahirkan kita daripada penyakit yang kita alami. Tuhan yang dulu yang pernah menyertai Daud mengalahkan Goliat adalah Tuhan yang sama yang mau memberikan kekuatan kepada kita untuk kita kalahkan masalah kita. Dan Tuhan mau menyertai kita pada waktu kita ditimpa kesusahan ataupun masalah. Ingat saudara-saudari yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, kenangan terindah kita bersama dengan Tuhan adalah pada waktu kita sengsara, pada waktu kita susah, pada waktu kita sakit. Karena pada waktu itulah kita melihat kuasa Tuhan itu. Di dalam Yesaya 46 ayat 4, suatu janji daripada Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yesaya 46 ayat 4 katakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku mau menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara-saudari, pada Sabat ini kita diingatkan untuk tidak melupakan kenangan kita bersama dengan Tuhan pada waktu kita susah. Susah atau senang, marilah kita ingat kenangan kita bersama dengan Tuhan. Agar hubungan kita bersama dengan Tuhan itu tidak terputus di sana. Oleh karena kita melupakan kenangan terindah kita bersama dengan Tuhan. Di dalam pandemik yang masih lagi belum sampai penghujungnya ini, marilah kita sama-sama serahkan segala kesusahan kita. Serahkan segala beban kita kepada Tuhan. Maka Tuhan mau menanggung semuanya itu bagi kita. Asalkan kita mempunyai iman dan kepercayaan kepada Tuhan kita. Inilah pelajaran yang saya bawa di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Oleh karena berkat serta kasih yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami sekali lagi diberkati oleh suatu pelajaran yang begitu baik sekali, mengingatkan kami untuk terus menaruh harapan dan iman kami kepada Engkau, dan selalu mengingat segala kenangan indah kami bersama Engkau, yang kami sudah jalani bersama dengan Engkau, kesusahan
bagaimana Engkau melepaskan kami daripada kesusahan, melepaskan kami daripada masalah, itulah kenangan terindah kami bersama dengan Tuhan. Berkati kami satu persatu dimanapun kami berada, agar kami terhindar daripada segala malapetaka ataupun penyakit ya Tuhan. Saya berdoa khusus untuk semua anggota gereja, di mana saja mereka berada, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Berikan kami kesehatan yang baik, biarlah Engkau terus menjaga kami di masa-masa pandemik pada waktunya Tuhan. Tuhan, ada banyak lagi doa dan permintaan kami, tetapi kami manusia yang terbatas. Kiranya Tuhan lah yang mencukupkan segala keperluan dan kekurangan yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa yang pasti, karena doa dan harapan ini kami serahkan dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.